Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini tanggal 22 Juni 2020 kita bisa bertemu lagi dalam acara video conference. Yang terhormat Bapak Dr. Tirta Suwondo MPU sebagai Kepala BPJD. Yang saya hormati Bapak Sriwono SPD selaku Ketua Bungun. Yang saya hormati Bu Anita Sukarini SPD selaku instruktur dalam kelompok Sudirman. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat sehat dalam situasi musibah COVID-19. Tetapi kita masih bisa beraktivitas meskipun dalam acara Vikon ya, kita bisa berjumpa di udara saja. Alhamdulillah, semoga semuanya kita selalu sehat walafiat. Vikon hari ini akan mempresentasikan hasil kreativitas dari Bu Siti Maisaroh dari SMA Negeri 3 Boyolali, yaitu tentang teks eksplanasi. Acara Vikon hari ini dilaksanakan oleh kami bertiga, kelompok 5, yaitu saya sendiri sebagai host. Nama saya Siti Fatimah dari SMA Negeri 1 Pelosok Klaten Kediri. Kemudian nanti presenternya yaitu Ibu Siti Maisaroh dari SMA Negeri 3 Boyolali. Dan acara dipandu oleh moderator Ibu Dr. Anda Nur Ainiyah MPD dari SMK Negeri 1 Surabaya. Adapun susunan acara hari ini nanti, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga bisa lancar, nggak ada gangguan internet, gangguan apapun hingga selesai akhir acara Vikon hari ini. Kemudian untuk selanjutnya dalam penyampaian materi akan dibantu oleh Ibu Dr. Anda Nur Ainiyah dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kepada Ibu Nur Ainiyah dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tirta Suwondo MPU selaku Kepala BPJD. Yang terhormat Bapak Sriwono Sarjana Pendidikan selaku founder Bungun. Yang terhormat pada Ibu Anita selaku instruktur pada kelompok kami Jenderal Sudirman. Yang terhormat pada Bapak Ibu guru yang hebat yang hadir pada Vikon yang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah, guru dari SMA 1 Pelosok Klaten yang sudah mempercayakan untuk Vikon kali ini. Saya minta untuk sebagai moderator. Baiklah, tak lupa saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan saya bagi yang lainnya sehingga Vikon pada siang hari ini bisa terselenggara. Seperti yang telah disampaikan Ibu host tadi, bahwa Vikon kali ini disajikan oleh Ibu Dr. Anda Siti Maisaroh MPD selaku
tahun Boyolali tanggal 6 Agustus Anak es batu, Pak. alami beliau ada di Batunya coba. juga di SMA Negeri 3 Boyolali. Adapun materi Duduk dulu nih, Mbak. pendidikan beliau ditempuh pada S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Veteran Sukoharjo. Untuk S2 ditempuh di UNS Surakarta yaitu beberapa artikel yang Maaf Mbak, ini Bapak Ibu yang baru masuk. para peserta untuk mengaktifkan mikrofonnya. Mohon para peserta untuk mematikan mikrofonnya. Saya lanjut. Untuk yang kedua nanti tanya jawab setelah presentasi oleh Ibu Dr. Anda Siti Maisaro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anita Soekarini, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu semua yang hebat se-Nusantara ini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam Vikon kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan pembelajaran dengan aplikasi SAC. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak pertama kita sekarang hidup pada era globalisasi. Untuk mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini, kita harus banyak membaca atau melakukan literasi, baik yang bersumber dari media cetak maupun media elektronik. Saat membaca teks atau bacaan, kita harus tahu isinya, sehingga akan dapat mengklasifikasikan jenis teks yang kita baca tersebut. Berdasarkan isinya, teks dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu teks narasi, yaitu teks yang berisi cerita atau rangkaian peristiwa. Teks yang kedua yaitu teks deskripsi, yaitu teks yang berisi gambaran atau lukisan. Jenis yang ketiga yaitu teks eksplanasi atau teks eksposisi, yaitu teks yang berisi penjelasan. Kemudian jenis yang keempat yaitu teks argumentasi, yaitu teks yang berisi pendapat dan alasan untuk meyakinkan orang lain. Yang terakhir yang kelima yaitu teks persuasi, yaitu teks yang berisi ajaan atau rayuan. Masing-masing jenis tersebut memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Agar nanti dalam kita membahas bisa lebih jelas, akan saya bagi untuk materi ini menjadi 6 sub pembahasan. Yang pertama yaitu definisi teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang keempat, kaidah pembacaan teks eksplanasi. Yang kelima, pola pengembangan teks eksplanasi. Dan yang keenam adalah contoh paragraf eksplanasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita pahami satu persatu. Kita mulai dari definisi teks eksplanasi.
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk teks eksplanasi ini nanti akan membahas tentang fenomena tersebut yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam teks tersebut akan menjelaskan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama, pada teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Sedangkan yang ketiga yaitu struktur dari teks eksplanasi tersebut terdiri atas 3 bagian, yakni pernyataan umum atau gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas atau inti penjelasan yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu interpretasi atau pandangan penulis atau kesimpulan. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian sebelumnya tadi, bahwa teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisi tentang identifikasi sesuatu yang akan diterangkan, baik yang terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena-fenomena yang lainnya. Bagian yang kedua yaitu deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas berisi tentang penggambaran rangkaian kejadian, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. Untuk rincian yang berpola pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan rincian yang berpola pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian bagian yang ketiga, interpretasi, atau ada yang menyebut sebagai bagian review atau uraian. Pada bagian terakhir ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berikutnya, setelah struktur kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang dimaksud kaidah kebahasaan di sini yaitu nanti penanda-penanda yang sering muncul atau penggunaan kata kalimat yang sering digunakan oleh penulis di dalam menyusun teks eksplanasi tersebut. Adapun kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan kata-kata bermakna denotatif. Mengapa kok menggunakan kata bermakna denotatif? Sebab yang disampaikan di dalam teks eksplanasi ini adalah hal-hal yang sifatnya nyata, bersifat faktual. Sehingga kalau nanti kita menggunakan kata yang bermakna konotatif akan bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Maka sedapat mungkin kita harus bisa memilih kata-kata yang bermakna denotatif. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Di antaranya ditandai dengan penggunaan konjungsi sebab. Karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi yang menyatakan sebab, tadi ada kata sebab karena. Sedangkan yang akibat yaitu pada konjungsi oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu.
Di antaranya ada kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan keterangan waktu. Di antaranya konjungsi selama, setelah, sebelum. Yang kelima, menggunakan kata ganti yang berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak. Jadi yang dipakai bukan kata ganti orang. Contoh kata benda yang sering dijelaskan pada teks eksplanasi yaitu yang berhubungan dengan banjir, gerhana matahari, gerhana bulan, demonstrasi, kesenian daerah, dan sebagainya. Kaidah yang keenam, menggunakan kata kerja pasif yang ditandai dengan penggunaan awalan di dan ter. Contoh, terlihat, terbagi, dimulai, dilahirkan. Kaidah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Misalnya, topiknya kelahiran, maka istilah-istilah biologi nanti yang akan muncul di dalamnya. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Bapak Ibu yang saya hormati, agar dalam kita nanti menyusun teks eksplanasi bisa tepat, kita bisa memilih dua pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, sedangkan sebab dijadikan sebagai bagian perinciannya. Jadi kita bisa memilih akibat dulu baru sebab atau sebab dulu baru akibat. Itu untuk yang pola pengembangan kausalitas. Kemudian kita bisa menggunakan pola yang kedua, yaitu pola pengembangan proses atau kronologis, atau ada yang menyebut yaitu gradual. Pada proses ini nanti merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan sesuatu atau perurutan dari suatu peristiwa. Jadi di dalam teks eksplanasi nanti berupa urutan tindakan atau perbuatan, atau bisa juga nanti yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian atau fenomena. Untuk bisa menyusun sebuah proses, ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Langkah yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi harus paham dulu nanti perincian secara menyeluruh. Saya akan membahas tentang apa? Misalkan tentang banjir. Kita harus paham dulu bagaimana banjir itu dalam arti yang menyeluruh. Setelah kita memahami perincian secara menyeluruh, langkah yang kedua, membagi proses menurut tahap-tahap kejadiannya. Jadi kita rinci menjadi tahap-tahap kejadian. Sebagai contoh, untuk banjir tadi, kita mulai dari apa dulu? Mungkin dari sebab dulu, baru akibatnya. Atau dibalik, dari akibat baru sebabnya. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Jadi pada langkah yang ketiga ini nanti kita jelaskan secara detail, sehingga pembaca akan bisa memahami keseluruhan proses yang ada dalam teks eksplanasi secara jelas. Baiklah, kita sampai pada sub materi yang terakhir, yaitu contoh paragraf eksplanasi. Ini ada sebuah paragraf eksplanasi yang menggunakan pola sebab akibat atau kausalitas. Jeruk nipis adalah buah yang mudah dan sering sekali dijumpai. Hampir di seluruh pasar pasti ada yang menjual buah yang satu ini. Selain murah, buah ini mengandung banyak manfaat. Jeruk nipis juga sering dijumpai di berbagai makanan seperti soto.
Biasanya jeruk nipis digunakan untuk perawatan wajah. Memang kandungannya yang baik tersebut dapat memelihara wajah dan terhindar dari penuaan dini. Tapi tidak kalah dengan jeruk nipis yang diminum, bagi tubuh juga sangat luar biasa menyehatkan. Dari berbagai manfaatnya, jika jeruk nipis ini diminum adalah terhindar dari kanker. Hal ini dikarenakan jeruk nipis mengandung zat antioksidan yang dapat menghambat dan mencegah perkembangan kanker dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita lihat contoh paragraf ekspansi tersebut, ini dibangun dari hal-hal yang diawali dengan akibat, kemudian baru sebab-sebabnya. Itu untuk materi tentang teks eksplanasi. Sekarang kita sampai pada evaluasi. Pada evaluasi ini saya sediakan 10 soal pilihan ganda dengan skor setiap nomor itu 10. Jadi kalau siswa menjawab benar nilainya 10. Tapi kalau salah berarti 0. Maka nanti akan nampak pada kotak skor. Berarti kalau dalam menjawab itu benar, di sana akan muncul nilai 10. Atau kalau melanjutkan nomor berikutnya kok jawabannya benar, berarti akan tambah 10. Sedangkan kalau jawabannya salah, berarti skor tersebut tidak akan berubah. Sebagai contoh untuk soal nomor 1 ini, misalkan kita menjawab D. Nah, berarti jawaban dari soal nomor 1 itu adalah benar, karena di situ skornya 10. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Kita coba menjawab B. Skornya masih tetap 10. Berarti soal yang nomor 2 itu dijawab dengan jawaban yang salah. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Kita jawab A. Berarti ini benar jawabannya. Kemudian lanjut lagi berikutnya yang nomor 4. Kita jawab B. Itu skornya 30. Berarti benar lagi. Lanjut yaitu nomor 5. Kita jawab C misalkan. Berarti 30. Artinya jawabannya itu salah. Lanjut berikutnya untuk yang nomor berikutnya yaitu kita jawab A. Berarti salah lagi itu karena skornya masih tetap 30. Enggak apa-apa kok. Lanjut ke nomor berikutnya, kita jawab saja mungkin A. Masih tetap 30. Berarti itu jawabannya keliru. Lanjut berikutnya, kita cek saja nanti. Berarti di situ untuk skor siswa yang mengerjakan itu 50. Kita lihat untuk KKM kita. Kalau kita sudah menyampaikan ke siswa KKM-nya 80 misalkan. Sedangkan siswa baru mendapatkan nilai 50. Berarti siswa nanti harus mengulang lagi. Ulang evaluasi. Kembali ke soal nomor awal lagi atau nomor 1. Begitu seterusnya sampai yang terakhir nanti. Ya, untuk presentasi saya sampai di sini tentu banyak kekurangan, maka saya mohon saran dan kritik dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab nanti ya, untuk Ibu Fatimah bisa menanya untuk bisa saya jawab sesuai dengan materi yang kita bahas saat ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anda yang telah menyampaikan materi eksplanasi. Moga Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan untuk session pertama. Saya buka dengan pertanyaan. Kalau ada lagi nanti kita buka session berikutnya. Silahkan untuk menyalakan mikrofon.
sudah? Mari Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang disampaikan kepada Siti Maestro, atau bisa lewat chat atau juga bisa lewat mikrofon. Ya, memang tadi materi yang disampaikan ada beberapa chat yang masuk tadi. Kok ternyata bahasa Indonesia kalau dipelajari lebih unik juga, nah, jadi seperti itu. Bapak-bapak silakan ini. Enggak sih kok cuma. Monggo, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Ya, silakan. Bu, teks eksplanasi itu sebaiknya itu digunakan untuk tulisan-tulisan yang terkait dengan fiksi atau non-fiksi, Bu. Iya. Jadi, Dan itu, Bu. Saya Ibu Siti Mulyani, Bu, dari BPPKI Yogyakarta, dari Kementerian Sosial, dari kelas Sukmutia 1, Bu. Oh iya, terima kasih. Untuk teks eksplanasi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cirinya itu bersifat faktual. Jadi untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya nyata, berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini berhubungan dengan fenomena kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Misalkan ya banjir, ada demonstrasi, gerhana, ada gempa bumi, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya nyata nanti bisa dibuktikan kenyataannya, bisa dilihat dengan mata bahkan itu secara jelas. Jadi bukan hal yang fiktif tapi non fiktif. Gitu, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu, jelas, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Maaf Bu, ini ada pertanyaan dari chat dari Direksim email. Ya, Ya. ini dari daerah Jim, ada pertanyaan Bu Siti Maisaro. Ya. Diberikan contoh teks eksplanasi di bidang sosial. Contoh teks eksplanasi di bidang sosial. Contohnya bagaimana Ibu? Tolong Iya. dijelaskan. Ya, terima kasih ya. Di bidang sosial, kita kan sering dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Di antaranya mungkin kalau itu di sekolah ya ada kenakalan remaja. Kemudian ada perkelahian antar pelajar. Di dalam kehidupan masyarakat ada demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi dalam kita nanti mengungkapkan fenomena tersebut di dalam teks eksplanasi, kita menjelaskan bagaimana fenomena atau kejadian itu bisa ya sampai terjadi. Bagi contoh, perkelahian antar pelajar. Mengapa sampai siswa-siswa itu berkelahi? Kita cari penyebabnya apa. Kemudian akibat dari penyebab itu apa. Kali itu menggunakan yang pola, yaitu yang sebab akibat atau kausalitas. Sedangkan kalau yang menggunakan kronologis, kita nanti bisa menjelaskan kejadiannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Pada awalnya ada ya apa dulu yang bisa membuat ya anak-anak itu mungkin ya apa ya terpancing emosinya, mungkin ada ya ejekan atau apa. Biasa untuk anak muda kan mudah ya
terrespon ke emosi itu ya. Awalnya itu dulu, mungkin mendengar kata-kata yang mengandung ejekan atau sindiran. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang diejek atau siswa yang diejek tersebut marah. Akhirnya mungkin ya balas dendam atau ya mengambil jalan pintas apa untuk bisa nanti membalas ya ejekan dari ya orang tersebut. Karena mungkin antara yang siswa satu dengan yang pertama tadi tidak terima, akhirnya bisa terjadi ya perkelahian atau ya percekcokan di antara siswa tersebut. Itu kalau yang ya menggunakan kronologis. Jadi kita bisa memilih di antara dua pola. Kita pilih yang kausalitas atau sebab akibat atau yang kronologis. Kalau yang sebab akibat berarti kita harus menjelaskan dulu sebab-sebabnya perkelahian, akibatnya bagaimana. Dari perkelahian mungkin sampai ya melibatkan warga sekolah semua untuk bisa ikut campur tangan menangani masalah itu misalkan. Atau mungkin sampai siswa yang berkelahi itu dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Sedangkan kalau yang kronologis itu kita urutkan mengapa sampai ya itu terjadi. Diawali dengan waktu yang pertama ada kejadian apa, lanjutkan kejadian berikutnya sampai kejadian yang terakhir. Begitu bisa dipahami? Ya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Dora ya. Dan masih ada lagi? Hanya teks eksplorasi dan narasi. Jelaskan ketiganya. Itu pertanyaan. Mohon diulang, Bu. Perbedaan Tidak jelas suaranya. Halo? Bisa diulang, Bu? Ya. narasi dan deskripsi. Ya. Perbedaan teks eksplorasi, deskripsi, dan narasi. Apa bedanya ketiganya itu? Oh ya, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi, bahwa teks itu dibagi menjadi 5 berdasarkan isinya. Ada narasi, ada deskripsi, eksposisi atau eksplanasi, persuasi, dan argumentasi. Adapun yang membedakan, kalau narasi itu isinya tentang cerita atau rangkaian peristiwa kejadian. Jadi berhubungan dengan waktu ini. Kemudian kalau deskripsi, mendeskripsikan itu sama dengan menggambarkan, melukiskan. Contohnya lukisan tentang keadaan pasar tradisional. Ya, nanti kita akan menggambarkan bagaimana keadaan kondisi pasar tradisional yang sebenarnya, yang nanti akan bisa kita lihat perbedaannya dengan pasar yang mungkin modern atau mall. Kemudian kalau eksplanasi itu ada, sementara yang yaitu eksposisi itu menjelaskan isinya. Jadi harapannya nanti dengan adanya penjelasan itu pembaca bisa mendapatkan pemahaman tentang apa yang dijelaskan oleh penulis. Maaf Bu Siti, ini eksplorasi yang ditanyakan. Ya? Eksplorasi. Kalau teks eksplorasi itu nggak ada tuh. Mohon maaf, untuk teks eksplorasi nggak ada. Adanya eksplanasi atau eksposisi. Sama ketik kali. Salah ketik ya. Eksplorasi nggak ada. Ya, Adanya tadi narasi, deskripsi,
eksplanasi atau eksposisi, kemudian persuasi dan argumentasi. Ya, eksplanasi mungkin yang disampaikan ini maksudnya. Iya, nggak ada eksplorasi kan pencarian, Bu. Ya, eksplanasi ya berhubungan dengan kejadian faktual. Ya, Bu. Iya, jadi menjelaskan tentang kejadian yang sifatnya faktual, kejadian yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibuktikan dengan jelas, bahkan bisa dilihat dengan mata kita sendiri kalau hal itu benar-benar terjadi. Itu eksplanasi atau eksposisi. Karena sementara ada yang menyebut dengan istilah lain eksposisi. Bagaimana? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ada mohon penjelasannya. Mohon diulang, Bu. Mohon diulang. Tidak jelas. Persamaan. Enteng. Apa namanya kayuan? Dapat diulang, Bu, persamaan antara eksplanasi sama deskripsi. oh ya, Ya, sama deskripsi. Pertanyaan dari Bu Cici ini. oh ya, persamaannya ya. Kalau tadi pada yang deskripsi kan gambaran. Jadi itu yang ada itu kita gambarkan dengan sedetail-detailnya. Apapun yang ada di sana kita jelaskan dari yang terkecil sampai yang besar. Sebab tujuan dari deskripsi ini, walaupun pembaca tidak melihat objeknya, tapi seolah-olah pembaca itu melihat objeknya. Sebagai contoh, kita menjelaskan tentang gambaran pantai Bali yang ada di Bali sana, yaitu Sanur Bali. Kita harus bisa bagaimana menggambarkan atau melukiskan kondisi pantai Sanur yang ada di Bali dengan sehidup-hidupnya. Sehingga walaupun pembaca itu belum pernah ke sana, tapi seolah-olah sudah ikut menikmati keindahan alam dari pulau Sanur tersebut atau pantai Sanur tersebut. Sehingga ya lewat tulisan itu atau karangan itu seolah-olah apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh penulis itu sama juga dengan yang dilihat, dirasakan oleh pembaca. Sedangkan kalau yang eksplanasi menjelaskan, jadi dijelaskan, tidak sedetail seperti pada ya, yang deskripsi. Sebagai contoh, pasar tradisional tadi, keadaan pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern misalkan. Jadi tidak ya menjelaskannya itu dalam arti hanya berhubungan dengan sebab akibat, atau mungkin bisa ya berhubungan dengan ya hal-hal yang sifatnya nyata yang dilihat oleh penulis itu sendiri. Jadi tidak akan diuraikan secara detail panjang lebar seperti pada deskripsi, karena ini berhubungan dengan hubungan sebab akibat, atau mungkin berhubungan dengan hubungan yang kronologis atau gradual tadi. Begitu untuk jawaban saya. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga jawaban ini tadi ada beberapa pertanyaan Bapak ini nyalakan untuk dapat dijawab. Halo Bu Fat. Ini mungkin lagi di layar ada yang mau bertanya ini Bu Siti. Iya, Bu Siti di layar nggak ada tampilan SAC-nya, nggak nampak. Oh iya ya, saya tampilkan lagi ya. Ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit, mungkin ada yang bertanya. Langsung saja dengan mikrofon dinyalakan Bapak Ibu, monggo.
Langsung ke materinya Bu Siti. Ya, ya materi. Ya, materi. Ya, Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Itu poin-poin materi yang disampaikan sudah tampil. ya bagian apa Bu? Ini masih menunggu tadi ada yang bertanya untuk ditampilkan. Bentar. Mungkin Ibu Syarifah Rukayah ini tadi minta ditampilkan untuk layar presentasinya. Mohon, ini sudah ditampilkan. Mungkin ada pertanyaan untuk disampaikan kepada presenter kita pada siang hari ini. Ya, yang bagian mana? Atau Bapak Ibu guru yang lain monggo untuk bertanya. Ya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Enggak, itu tadi yang mana Bu? Pertanyaan yang mana? Masih ada bukan? Ibu Evelina sudah ditampilkan ini untuk materinya. Ibu Evelina. Ada kabarnya Ibu Evelina. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, monggo Ibu Siti untuk menyampaikan kesimpulan dari materinya. Bisa disampaikan kesimpulannya Pak Nasi, monggo. Ya. Ya, sebelum saya akhiri presentasi saya pada siang hari ini, akan saya sampaikan kesimpulan dari aplikasi SAC saya yang membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi tentang penjelasan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun ciri teks eksplanasi yaitu bersifat faktual, berhubungan dengan keilmuan, terbagi menjadi 3 bagian yaitu identifikasi fenomena, rentetan penjelasan, dan interpretasi. Kaidah kebahasaan yang sering kita jumpai di dalam teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga yaitu pada teks eksplanasi tersebut yaitu sering kita jumpai istilah-istilah yang bersifat keilmuan yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Kemudian di dalam teks eksplanasi itu kata-kata yang digunakan yaitu kata-kata yang sifatnya denotatif, bukan konotatif. Selanjutnya di dalam teks eksplanasi sering menjelaskan tentang kata benda, baik itu kata benda yang konkret maupun yang abstrak. Selain itu juga menggunakan kata kerja pasif yang ditandai dengan penggunaan awalan di dan ter. Itu untuk ya kaidah kebahasaan. Kemudian yang terakhir yaitu pola pengembangan yang bisa kita pilih di dalam menyusun teks eksplanasi, bisa menggunakan pola kronologis maupun pola kausalitas. Demikian untuk kesimpulan materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk penampilan saya atau presentasi saya tentu banyak kekurangan, mungkin tadi juga berhubungan dengan suara yang kurang begitu jelas, mohon dimaafkan segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Siti Fatimah sebagai moderator. Bu Aini, moderator. Maaf ya, kepada Ibu Aini sebagai moderator. Oke. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Siti Maisaro MPD yang telah menyampaikan materi pada Vikon siang hari ini tentang teks eksplanasi. Saya rasa tadi sudah sangat gamblang, diberikan contoh-contohnya juga. Ada 5 pertanyaan yang sudah masuk, sudah dijawab semuanya. Jadi demikianlah untuk Vikon kita pada hari ini. Saya selaku moderator juga menyampaikan banyak permohonan maaf. Mungkin ada kekurangan atau suara-suara yang belum bisa sampai dengan jelas. Untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu host, yaitu Ibu Dr. Anda Siti Fatimah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini yang telah memandu acara Vikon hari ini, dan juga terima kasih kepada Bu Siti Maisaro yang telah menyampaikan materi tentang teks eksplanasi yang begitu sangat bermanfaat bagi kita semua. Ternyata bahasa Indonesia itu, ya ada yang mengatakan jelimet, itu betul, tapi itu sebenarnya bermanfaat sekali bagi kita yang sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal menulis atau dalam hal berbicara dan sebagainya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anita yang telah membimbing kami untuk terselenggaranya acara Vikon hari ini, yang selalu sabar ketika dimintai bimbingan dan sebagainya. Dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hebat yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Saya sebagai host tidak lupa juga menyampaikan permohonan maaf kalau dalam melaksanakan tugas ada yang kurang, karena ini memang pengalaman pertama bagi saya untuk Vikon. Ya. Demikian acara Vikon hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Ternyata Vikon hari ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.